Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengantar pajak, masih di pertemuan pertama sesi kedua. Iya. Dengan dosen kesayangan kita siap. Pak Nuko. Iya. R yang hilang. Pokoknya saya harus mendapatkan jawaban di pertemuan berikutnya. Iya, oke, siap. Pokoknya akan saya jawab itu. Oke Pak Nuko. Lanjutan dari sesi pertama kemarin, ini sekarang sesi 2 membahas tentang apa? Silakan Pak Nuko. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas kelompokan pajak itu kayak apa, ya konsep dasar pajak itu kayak apa. Tapi ini kita akan membahas tentang tarif pajak. Tarif pajaknya. Masih kelanjutannya ini ya, tarif pajak. Tarif pajak itu apa nih? Itu juga konsep dasar ini sebenarnya. Kita juga harus tahu ini konsep dasar dari tarif pajak. Tarif pajak itu dibagi 4. Ada yang 4 pertama ya? Tarif pajak sebanding atau proporsional. Proporsional. Nah, contohnya apa? PPN. Yang kemarin kita sudah bahas itu ya. Tidak langsung itu. Nah, jadi yang dimaksud proporsional itu gimana? Proporsional itu semakin besar, ya semakin banyak kita membayarnya. Kalau kita membayarnya semakin sedikit, belinya sedikit, tapi kita membayarnya juga semakin sedikit. Sesuai dengan porsinya ya. Makanya proporsional. Kalau besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Betul. Seperti itu. Itu yang pertama, itu tarif pajak sebanding. Kemudian yang kedua ada tarif pajak tetap. Tarif pajak yang tetap. Iya, contohnya apa? Bea materai. Materai itu pajak loh. Materai itu pajak loh. Duh, baru tahu aku. Kok bisa? Materai itu ada berapa nominalnya? Ada 6.000. Ya tuh? Ya. Terus ada berapa? Paling sering 6.000 sih. 9.000 ada? 9.000 enggak tahu saya. 12.000 ada? Enggak tahu saya. 3.000 ada? Saya tahunya 6.000 aja. Oh iya. Tapi yang benar ada. Yang benar ada 3.000 sama 6.000. Oh, ada 2 ya. Iya, enggak boleh digabung. 6.000 sama 3.000 enggak boleh. 6.000 sama 6.000 biar lebih kuat enggak boleh. Ketentuannya sama ya. Oh, biar kuat 6.000-nya ping telu. Nah, itu. Tangan ping telu. Nggak boleh. Itu sebenarnya pajak ya. Pajak itu baru itu tahu betul. Nah, itu pajak juga. Nah, itu ya. Itu yang kedua tarif pajak tetap. Yang tetap. Kemudian yang ketiga tarif pajak progresif. Progresif itu semakin besar penghasilannya, semakin besar juga tarif pajaknya. Contohnya pajak penghasilan PPh pasal 21. PPh 21 itu progresif ya? Progresif. Yang 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, jadi itu kalau progresif. Penghasilan kita sekian pajaknya 5%. Iya. Kalau lebih 10% lagi. Iya, tambah 15%, tambah 5. Itu progresif. Kalau proporsional ya 10%. Iya, terus berapapun uang angkanya ya 10% terus. Bedanya di situ ya. Bedanya di situ. Dan yang terakhir tarif pajak degresif. Degresif itu ya kebalikan dari progresif. Semakin besar penghasilannya semakin turun. Ada toh, Pak? Ada. Contohnya pajak impor. Pajak impor itu malah turun ya. Kalau semakin banyak itu malah semakin turun. Tapi nek cuma siji loro tok, 1 2 aja. Nah, itu malah lebih besar pajak. Berarti kalau kita impor ya harus banyak sekalian. Biar murah ya. Makanya kontainer itu banyak. Iya. Itu gak cuma satu handphone tok, tas branded tok ya. Handphone-nya rong kontainer. Modalnya juga besar juga sih. Makanya itu. Oke. Kemudian ini sebagai pendahuluan saja juga ya, ada mekanisme pembayaran pajak. Jadi ini juga akan kita pelajari juga di perpajakan, tapi nanti lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Ini secara umum dulu. Secara umum aja ya mekanismenya. Oke. Mekanisme pembayaran pajak. Yang pertama, membayar sendiri pajak terutang. Wah, sebenarnya untuk membayar ini kita itu bayar pajak sendiri itu juga bisa, Pak. Jadi kan kebanyakan kalau pajak penghasilan, misalkan saya punya penghasilan di SDI Surakarta, ini biasanya dipotong oleh bendahara. Jadi saya nggak bayar sendiri, dibayarkan kan, tapi walaupun sebenarnya kita itu menggunakan penghasilan kita, tapi dibayarkan oleh bendahara SDI. Nah, sebenarnya juga ada beberapa pembayaran itu kita bayar sendiri boleh. Dibolehkan ya sebenarnya. Nggak usah dipotong, tak bayar dewe. Nah, itu boleh ya? Boleh. Tapi itu berdasarkan ketentuan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29. Pasal 25 itu tentang apa toh? PPh pasal 25 tentang angsuran pajak. Angsuran pajak. Nah, gimana itu? Jadi gini misalkan. Kok bisa diangsur ya? Kita punya kita kan harus bayar pajak misalkan tahun 2019 kemarin itu 50 juta. 50 juta. Misalkan 50 juta. 50 juta di pajak tahun kemarin. Tahun 2019. Misalkan 2019. Kita merasa keberatan.
Oke. Kita merasa keberatan. Terus Kemudian kemudian kita minta dispensasi. Nah, itu yang saya katakan itu, dispensasi. ora SPP tok. Nah, SPP tok. Kemudian Nah, dispensasi itu dalam perpajakan masuknya di PPh pasal 25. Masuk angsuran pajak. Misalkan di kemarin itu kita cuma bayarnya 25 juta, kurang 25 juta, kita angsur. Boleh nggak? Boleh di tahun 2020 ini. Gitu. 25 juta dibagi 12. Nah, nanti per bulannya kita bayar berapa? Kita bayar sendiri itu. Boleh ya? Boleh. Tapi pajak itu enak. Kesulitan nggak kalau misalkan ada ketentuan nggak bisa disetujui, bisa tidak disetujui angsurannya? Pengajuan dulu. Iya, ada dua kemungkinan ada berarti. kemungkinan Disetujui atau tidak disetujui. Tergantung dari kita alasannya kuat nggak atau gitu ya kali ya. Betul, makanya itu salah satu. Tidak kita langsung bayar 25 pasal 25 tidak. Kita juga pengajuan nih PPh pasal 25 ini, lihat kondisinya kayak apa dulu. Oke. Ya, tapi yang itu termasuk PPh pasal 25 itu misalkan PPh 21 penghasilan tak ajukan ke PPh 25 gitu ya? Enggak, jadi ini biasanya pajak badan biasanya. Jadi biasanya untuk badan. Badan dia ada ketentuannya juga. Kalau penghasilan kira pun enggak ada masalah ya, enggak ada itu. Tapi kalau badan misalkan yang PPN ataupun yang PPh pasal 22, 23 dan seterusnya, misalkan kurang gitu. Nah, kemudian biasanya ini mungkin akan banyak diajukan pada saat masa pandemi ini. Karena banyak yang merasa kurang gitu kan, gitu. Itu yang salah satunya. Nah, itu boleh dibayar sendiri. Kemudian PPh pasal 29. Pasal 29 itu pasal 25 kita sudah membayar tapi masih kurang. Misalnya tadi kan tahun 2019 kita kurang 25 juta. Kemudian kita minta dispensasi ya angsuran pajak tadi sampai tahun 2020 ternyata juga masih kurang. Nah, itu boleh minta dispensasi lagi. Perpanjangan dispensasi ya. Itu masuknya di PPh pasal 29. SPP juga ada yang kayak gitu. Ada ya, Pak? Ada ya? Banyak. Ada. Ada. Mungkin nanti besok tak terapkan. Oh, yaudah PPh 25 kamu. Kamu akuntansi manajemen. Oh, akuntansi yaudah PPh 25 ya, ajukan dulu. Enggak selesai nih PPh 29. Sekaligus belajar nanti. Ingat nanti ya kan? Betul, Pak. Anak akuntansi manajemen, akuntansi oke. Kamu ngajukan PPh 25 ya. Bisa jadi. Aduh. Enggak, biar ilustrasinya seperti itu. Iya, ilustrasinya seperti itu. Iya, gampangnya seperti itu. Tetapi memang ada aturan yang bisa diajukan itu apa aja tuh. Ada syaratnya dong, ada syaratnya. Enggak semuanya bisa diajukan, enggak. Ada ketentuannya lah ya. Ada ketentuannya. Kemudian kedua, melalui pemotongan atau pemungutan lainnya. Ya, yaitu pasal 4 ayat 2. Ini PPh final. Pasal 15 itu PPh final. Final itu gimana atau final itu kalau sudah dipotong. Kalau sudah dipotong, ya udah kita enggak perlu melaporkan lagi di SPT tahunan. Kalau sudah dipotong ya sudah. Tapi tetap nggak misalkan ya saya bekerja di STI Surakarta. Pajak penghasilan saya ya, misalkan PPh 21 saya sudah dipotong nih, sudah dilaporkan nih. Saya harus laporan lagi atau tidak? Laporan lagi. Selain SPT masa, SPT masa itu kan oleh institusinya. Tapi kalau untuk pribadi itu 1 tahun. Tapi kalau untuk yang final. Contohnya final itu ini. Apa ya? Jadi PPh itu bukan PPh 21 itu bukan final ya? Bukan. Oh, itu ya bukan salah. Final. Oke. Itu bukan final. Yang final itu contohnya apa? Contohnya itu apa ya? Final. Nah, ini pajak final. Sebentar. Pajak final itu contohnya penghasilan final. Karena katanya udah final. Artinya kan sudah selesai kan berarti. Selesai. Ya? Misalkan gini, honor. Honor. Hadiah. Nah, hadiah atau hadiah itu juga macamnya ada banyak. Ini contohnya hadiah undian. Oke, misalkan contohnya hadiah undian. Pak Alam ada giveaway ya. Giveaway ini Lamborghini gitu misalkan ya toh. Ora cepete mosok gor HP ya. Lamborghini itu kan juga penghasilan buat saya. Oke. Itu bukan penghasilan. Saya mendapatkan Lamborghini dari Pak Alam. Giveaway-nya dapat saya mendapatkan saya memberikan giveaway. Kok dapat Lamborghini ini. Saya kan di sana kan mendapatkan penghasilan. Nah, saya tidak perlu melaporkan. Dari melaporkan di SPT tahunan saya tidak perlu. Tapi Pak Alam melaporkan di SPT masa saja. Tapi nanti di SPT tahunan juga tidak perlu karena sudah dikasihkan ya sudah selesai. Jadi tahunannya nggak perlu. Nggak perlu. Hanya masa saja ya? 4 bulanan saja. Udah, setelah itu udah selesai pada saat
diberikan giveaway-nya itu. Oke. Kan ada masa, ada tahunan. Kalau masa itu adalah bulanan. Oh, kita lapor bulanan itu. Bulanan itu. Ya terus itu pasti. tahun, Tahunan itu 1 tahun. Di tahun nggak perlu dilaporkan lagi. Nggak perlu lagi karena final. sudah pernah ya. Sudah final. Udah final itu sudah selesai. Kalau sudah selesai dilaporkan, ya sudah nggak perlu laporan lagi. Tapi beda kalau PP Pasal 21. Kalau PP Pasal 21 itu kita juga selain kita di SPT masa untuk yang penghasilan kita juga melaporkan di tahunan. Penghasilan kita 1 tahun itu berapa? Oh, ibarat kata kalau kita masa tadi per bulan kita lapor nih. Iya. Tahunan dilaporkan lagi. Ini loh, setahun itu dapatnya segini. Betul. Kalau final nggak perlu dilaporkan lagi. Tidak perlu laporan lagi begitu. Itu ya. Betul. Itu pajak final. Kemudian PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23. Pasal 21 pajak penghasilan, pasal 22 itu tentang bendaharaan pemerintah. Nanti di materi selanjutnya ya. Pasal 23 itu tentang tadi ada hadiah, ada royalti misalkan dan seterusnya. Serta PPh pasal 26. Nah, ini pasal 26 itu untuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Bukan dikenakan PPh pasal 21 tapi pasal 26. Bukan 21 lagi. Bukan 21 lagi, itu berbeda. Ya ini dari mekanisme pembayaran dibagi menjadi 2 ya, membayar sendiri. Iya. Itu PPh 25. Masih ada kelanjutannya, ada 4 soalnya. Ada 4 ya? Ada 4. Baru 2 tadi. Baru 2. Yang ketiga, pemungutan oleh pihak penjual. Tadi contohnya PPN. Ya betul. Itu yang dibebankan kepada pembeli ya, tapi itu sebenarnya itu dipungut oleh penjual dan dibayarkan oleh penjual. Terus kemudian pembayaran pajak rento itu ada pajak bumi bangunan, ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian juga ada biaya materai. Nah, biaya materai itu juga pajak. Baru tahu loh materai itu baru pajak ya. Pajak itu pajak itu. Jadi jangan dianggap remeh. Itu juga ada ketentuannya juga. Ada masa aktifnya juga. Materai itu ada masa aktifnya 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, materai itu sudah harus baru lagi. Harus materai baru lagi. Makanya kebanyakan kan MOU itu 5 tahun maksimum bermaterai. Karena itu ketentuannya memang 5 tahun. Jangan-jangan kita bikin perjanjian sama orang setelah selesai 5 tahun kita bisa ngomong ini udah nggak berlaku. Iya, udah nggak berlaku. Terus diperpanjang lagi seharusnya. Oke, menarik. Kemudian. Nah, ini saya jelaskan tadi mekanisme pelaporan. Tadi kan juga kalau tadi mekanisme pembayaran. Sekarang mekanisme pelaporan. Nah, ini kan benar kan perhitungan, kemudian pembayaran, terus bagaimana pelaporannya. Nah, pelaporannya itu biasanya kalau pajak itu lewat namanya SPT. Apa itu SPT? Surat pemberitahuan. Ya. Nah, surat pemberitahuan itu artinya kita memberitahu kepada orang pajak kalau kita itu mendapatkan penghasilan segini, kita punya aset segini, kita punya utang segini. Kalau Pak Alam sering kali mengisi SPT tahunan, itu pasti kan di sana itu ada berapa toh kewajiban kita, berapa toh aset kita, berapa toh modal kita, misalkan kalau kita punya usaha, itu semuanya ada semuanya. Berarti itu sifatnya kita melaporkan ya, kita memberi surat ini loh, tak kasih tahu gitu ya. Iya, sifatnya kita yang ukur sendiri ya. Makanya kan di dalam pajak itu namanya self assessment. Menilai diri kita sendiri. Orang pajak itu tidak seujun sama kita. Ya. Tapi kita juga jangan seujun sama orang pajak. Ya gitu. Artinya kita mengukur menilai diri kita sendiri berapa. Jadi walaupun berapa orang pajak itu percaya saja sebenarnya itu. Gitu ya. Oh iya, mau Pak Alam itu gajinya 1 bulan itu 100 juta, ya percaya. Gajinya 1 juta, ya percaya saja. Gitu ya. Iya, makanya self assessment di situ. Terserah kita mau melaporkan berapa. Betul. Self assessment. Oke ya. Terus kemudian SPT sebenarnya gunaannya apa toh? Kegunaannya itu sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sebenarnya di situ. Walaupun kita self assessment, kita akan mempertanggungjawabkan gitu ya. Iya, walaupun kita ngisi sendiri, apa itu kan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kita. Kan gitu loh. Betul. Kita mau ngisinya 0, mau ngisinya apa, udah terserah. Tapi kan tanggung jawabnya dhewe loh. Resiko kamu tanggung sendiri loh. Nah, gitu. Kowe ngisi musalah apa bener? Gitu kan maksudnya. Betul itu seperti itu, Pak. Berarti misalkan sebetulnya saya penghasilannya 100 juta per bulan tak tulis 1 juta per bulan ya nanti yang kalau ada apa-apa saya yang nanggung sendiri. Itu maksudnya seperti itu.
Karena kan nanti kan kita setiap ada kalau sama penghasilan 1 juta kan dipotong oleh bendahara. Bendahara kan setiap bulan kan melapor. Nanti kan di cross check kan setiap akhir tahun kan mesti kita laporan SPT, SPT-nya apa namanya Pak Nuko itu berapa toh. Nah, itu akan di cross check itu di sana. Kalau salah, Wah ini kok nggak wajar, mesti mendapatkan surat cinta. Sanksi surat cinta. Surat cinta dulu. Itu Surat cinta dulu dari kantor pajak. Yaitu gitu. surat cinta, kemudian kita panggil. Dipanggil Biasanya. tuh. Wah, banyak orang takutnya kan di situ. Iya bener, kayak seolah-olah kita dipanggil tuh kayak Iya, kita dihukum berasa bersalah. gitu loh, iya. Nah, padahal kita mengkonfirmasi dulu sebenarnya konfirmasi kesalahannya dulu. di mana toh. Ini benar atau enggak? Di dalam laporannya sebelumnya di perusahaan panjenengan tuh gaji panjenengan 1 juta. Kok kamu melaporkannya 1 juta toh. Nah, yang benar yang mana? Ya, Nah, gitu. hanya meng-cross check dulu ya. Cuma cross check saja sebenarnya. Jadi Kalau enggak ada masalah enggak masalah. makanya pada saat kita ngisi kita sebaik mungkin jujur aja gitu kan. Artinya walaupun mbok isi berapapun ya karena kamu akan mempertanggungjawabkan itu tadi kan. Makanya itu. Betul, Nah, betul, seperti betul. itu. Oke. Nah, nanti sudah saya jelaskan di SPT itu iya, kan betul. ada 2 masa. Yang pertama ada SPT masa SPT dan yang masa, kedua ada SPT tahunan. Oke. SPT masa itu bulan itu, ya setiap bulan itu. Betul. Ketika kita membayar mendapatkan penghasilan dipotong oleh bendahara, setiap bulan bendahara itu pasti akan melapor. Tapi sebagai individu Kalau dibagi individu setiap tahun nanti tahunan di aja SPT ya? tahunan saja. Kalau ikan ini kan dipotong oleh apa namanya institusi misalkan. Jadi, Nah, itu kalau misalkan kalau mahasiswa punya restoran, ya pasti setiap bulan tuh akan ada SPT masa. SPT masa dan pastinya. SPT tahunan. SPT Tetapi tahunan. sebagai karyawan Cuma SPT tahunan saja. aja, kita nggak perlu melapor SPT masa. Seperti itu ya Pak ya. Begitu. Oke. Itu saja untuk Pertemuan pertama. Oke, wah, menarik banget ya kalau mempelajari pajak ini. Iya, loh. mempelajarinya. Karena kalau kita nggak mempelajari kita yang rugi. Iya, betul. Kita nggak, karena kita wajib. Gimana tuh kalau kita wajib terus kita nggak tahu ilmunya kan bisa jadi kita salah hitung. Nah, rugi kita sendiri. betul. Selain walaupun kita juga iuran pada negara biar negara itu tetap berjalan. Tapi kalau kita salah ngitung kita yang rugi sendiri. Iya. Kelebihan misalkan. Itu rugi kita kan gitu kan. Iya, betul. Jangan-jangan seharusnya ngitungnya nggak dengan cara seperti itu. Iya, betul, Mungkin Pak. atau kalau kita nggak tahu cara hitungnya, kita ketakutan dulu. Nah, padahal bisa nihil loh. Bisa nihil. Jadi jangan khawatir, bisa nihil. Kalau betul. memang memenuhi persyaratan itu bisa nihil. Karena Betul, sebetulnya dengan adanya pajak itu negara itu melindungi kita sebetulnya. Jadi kalau nggak mampu ya nggak bayar kok sebetulnya. Iya, Nah, sebenarnya. kategori tidak mampu ini ada persyaratannya. Ada. Dan saya yakin mungkin ya Pak Nuko banyak orang di Indonesia yang nggak kena pajak sebetulnya. Iya, Ya kan? nihil. Nihil. Banyak yang nihil loh Tapi sebetulnya. tenang aja Pak, nanti kan itu kan per bulan kan kita dipotong penghasilan kita. Iya kan? Nah, terus kemudian nanti itu akan diakumulasikan 1 tahun itu. Nah, nanti kalau misalkan kita lebih bayar atau kurang bayar, lebih bayar kita akan dikembalikan. Oh, jadi jangan khawatir. Nggak usah khawatir. Karena mungkin saya yakin kok banyak dari kita yang khawatir dari tidak mampu, pasti nggak kena bayar, ya nggak. Yang penting lapor. Nah, karena itu kontribusi, oke lapor aja lah. Iya. Walaupun nanti nggak bayar, jadi jangan takut dulu, lapor dulu. Iya. Kalau memang tidak mampu pasti tidak bayar. Betul. Gitu. Karena negara pasti sudah menghitung, orang nggak mampu itu sekian loh penghasilan sekian tuh orang yang tidak mampu. Jadi kasihan kalau suruh bayar. Tapi orang yang mampu ya mbok bayar no. Nah, gitu loh. Justru malah melindungi dari orang-orang yang tidak mampu. Negara bisa jalan dengan orang-orang yang kekayaannya berlimpah ya bayar sing lebih. Itu namanya adil. Oke. Adil itu adalah bukan sama rata tetapi yang Sesuai memiliki jadi pajak itu sebetulnya melindungi kita. Melindungi semuanya. Bukan palak tadi ya. Bukan. Kalau palak ya kowe ra mampu tetap dipalak malah. Bukan upeti lagi. Bukan upeti lagi. Itu Iya. Jadi kesadaran kita terhadap negara diperlukan di sini. Iya, jadi betul. jangan takut, jangan khawatir. Insya Allah kalau kita tidak mampu ya masih kecil kok. Iya. Saya yakin kecil kok Pak. Iya. Ya nanti ada hitung-hitungannya. Ada, tenang aja. Cukup sampai di sini dulu di pertemuan pertama di sesi kedua. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan karena nanti ada grup WA dan ada Google Classroom. Pertanyaan tanya jawab ada di WA, nanti bisa dikelola oleh dosennya. Tetapi pertanyaan bisa dijawab langsung atau bisa kita kumpulkan. Nantinya di pertemuan ketiga dan keempat ada podcast Q&A. Oke. Jadi pertanyaan kita siap. kumpulkan, kita jawab sejelas-jelasnya. Oke, siap. Jadi kalau ada masih bingung,
tulis dulu, catat aja, tanyakan di WA. Nanti Pak Nuko mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab langsung, ada pertanyaan yang dikumpulkan dulu gitu ya. Iya, betul. Mungkin sampai di sini dulu. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu ke depan di pertemuan kedua. Terima kasih Pak Nuko. Tetap semangat mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.